Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, qadarullah wa ma syafa'al. Pada sore hari ini, tentunya dari siang ya. Jadi mungkin dari jam berapa? 2.45. Ya, jadi mati ya listrik, dan yang nyala baru di apa itu ya, sanyo ya, itu yang nyala ya, sehingga kita qadarullah tidak bisa sementara menggunakan lampu. Semoga Allah segera ya kembali hidupkan dari keadaan ini ya, agar nyala lagi gitu ya listriknya. Oke. Nah, ini rada mending ya. Supaya rada mending nih kelihatannya nih. Oke. Mungkin sebentar saja karena ini juga kayak blitz ya, dan tidak begitu maksimal. Bentar. Ya nggak begitu maksimal ya, pakai blitz, terus ditambahkan penerangan lampunya di HP belum gitu ya. Belum maksimal. Sedikit saya ingin menyampaikan aja, mungkin untuk pelajaran fikihnya kita tunda dulu ya, karena keadaan saat ini ya. Jadi ingin disampaikan nih senada juga nih ya, di surah Ali Imran ayat 173. Allah Ta'ala firman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, itu Ali Imran 173. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itulah takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah segala sebaik-baik pelindung. Jadi ya, kalau kita lihat di tafsir Al-Muyassar, yaitu, dan mereka itu adalah orang-orang yang sebagian kaum musyrikin berkata kepada mereka, sesungguhnya Abu Sufyan dan orang-orang bersamanya telah membulatkan tekad mereka untuk kembali menyerang kalian ya, untuk memusnahkan kalian. Maka waspadalah kepada mereka dan takutlah kepada mereka, karena tidak ada kekuatan dari kalian untuk
menahan mereka. Namun intimidasi itu justru meningkat keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap apa yang Allah janjikan kepada mereka dan tidak membelokkan mereka dari tekad mereka. Maka mereka berjalan menuju apa yang dikehendaki oleh Allah dan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung yang diserahkan kepadanya pengaturan urusan hamba-hambanya. Ya. Ya. Sinyalnya ya agak ini juga ini di sini atau ya sinyal tadi agak sedikit ketunda ya videonya. Nah, kalau kita lihat tafsir terus kandungan, kemudian juga dari ayat itu ya melambangkan bahwa bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang akan diserang oleh Abu Sufyan ya, kaum muslimin akan diserang oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya yang akan menyerang mereka, tapi justru mereka bertambah keimanan ya, dan tidak mencabut keyakinan mereka serta mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Nah, ini zikir ya, zikir yang bisa kita ucapkan ya dalam keadaan yang sulit khususnya ya. Maka keadaan yang sulit itu tentunya mendorong kita pula dengan ilmu yang Allah berikan, yakni kita berzikir. Artinya saya ambil kesimpulan bahwa ahli tauhid tidak sepantasnya cemas dengan keadaan yang dihadapinya. Para sahabat saja mereka tauhidnya hebat, mereka ya fikihnya, ibadahnya itu pasti itu akan senantiasa ya dengan akidah yang sahih gitu ya, pasti akan melahirkan ibadah dan juga akhlak yang mulia. Mereka tidak cemas walaupun mereka diserang ya, akan diserbu gitu. Nah ini ya. Malah bertambah keimanan mereka ya, dan mereka berzikir ya. Sedangkan kita di masa ini mungkin ya kalau dikasih kesulitan sedikit aja ya, kita sudah merasa cemas ya. Nah itu. Maka kekhawatiran, rasa cemas atau apa bahasa Inggrisnya itu anxiety lah gitu ya, terkenal makna kalau ke Inggris kan anxiety lah gitu ya. Tapi anxiety orang dia lain. Anxiety ya mah bahasa Inggrisnya gitu. Nah itu ya, yang terkadang datang dalam kondisi-kondisi sulit. Itu ya. Padahal Allah selalu mengingatkan buat yang orang dia beriman itu ya, la tahzan. Ketika Abu Bakar bersama Nabi SAW bersembunyi di gua,
gitu ya. Orang-orang kafir sudah mencari mereka dan saat itu mencari juga di gua, gitu ya. Maka dikatakan padanya la tahzan innallaha ma'ana, gitu ya. Janganlah engkau bersedih, gitu ya. Bahkan ada bukunya ya, ada PDF-nya, itu la tahzan ya. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, gitu ya. Atau wala khaufun alaihim ya. Janganlah engkau merasa takut, gitu ya. Nah itu selalu Allah ingatkan di ayat-ayat yang lain ya, untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh ya. La khaufun alaihim walahum yazanun ya. Begitu juga orang yang dia mati dalam keadaan bertauhid, dikatakan ketika ya malaikat mau datang kepadanya ya, gitu, yaitu la khaufun alaihim walahum yazanun ya. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Artinya kan kalau rumusnya itu seseorang dalam kesulitan tak perlu khawatir, apalagi cemas berlebihan dan nantinya akan berakibat ya. Kan kalau kata Ustaz Ucu ya, itu bisa jadi ya penyakit badan itu ya, apa yang ditimbulkan oleh badan dari apa? Dari pikiran. Pikiran, banyak pikiran telah gitu. Terus merasa sieun ieu sieun itulah gitu. Akhirnya jadilah penyakit ya, buat badan itu. Sehingga ya timbulnya dari pikiran juga tuh. Karena itu kita harus benar-benar merubah paradigma kita, men-set ya, bagaimana mindset kita ya dalam kesulitan itu bukan kita akan berkurang, justru Allah akan menolong kita. Itu hanya mungkin jawabannya bisa jadi bukan saat ini, tapi nanti. Dan kecemasan itu ya biasanya berlebihan. Seseorang cemas akan hal sesuatu padahal itu bukan faktanya ya. Bukan faktanya demikian, hanya karena mungkin melihat informasi hoax atau informasi yang datang ya, bisa jadi informasi kebenaran, tapi dia hanya terlalu khawatir, tidak bertanya pada ahli ilmu sehingga terlalu cemas. Nah itulah ya. Kan itu. Inilah yang menjadi musibah ya. Terus kenapa jadi khawatir seperti itulah gitu. Ya. Kan justru yang menjadi pertanyaan itu justru bukan kitanya nantinya menjadi lebih sulit, bukan kita nantinya bakal lebih berat, bukan, tapi sampai titik mana keimanan kita, sampai titik mana ketauhidan kita, itu harusnya demikian kita berpikir ya, sampai titik mana keimanan tauhidan itu ya. Sehingga kenapa jadi khawatir gitu ya. Maka ayat ini benar-benar mendorong kita agar ketika kesulitan itu datang, apapun kesulitannya, gitu ya,
kita justru bertambah keimanan kita. Bagaimana para sahabat saja bertambah keimanan ya gitu. Itu ya. Dan mereka tidak merasa khawatir ketika kesulitan keuangan, keselamatan diri, kehormatan, harta dan sebagainya. Para sahabat saja ya. Ini bukan masalah harta, masalah kehormatan, tapi masalah keselamatan mereka. Mereka akan diserbu oleh tentara kafir gitu ya. Tapi mereka justru bertambah keimanan dan berucap zikir gitu ya. Jadi kalaulah orang yang beriman di antara mereka dan kuat keimanannya itu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, demikian kita juga ya, harusnya cobalah rutinkan ya, untuk mengobati rasa itu ya, atau mencegah rasa cemas itu ya, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil terus berulang-ulang gitu ya, tanpa batas ya, karena tidak ada ya, hadisnya tidak ada memberikan batasan ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kan kita diajarkan ya. Nah, itu. Karena Allah yang Maha Pelindung, Allah yang Maha Menguatkan, Allah yang Maha melihat, mendengar dan seterusnya gitu ya. Dan Allah senantiasa memudahkan setiap perkara gitu ya. Maka wujudkanlah tauhid, keimanan yang sebenar-benarnya. Karena dengan itulah bagaimana Allah akan memudahkan setiap perkara kita, dan kita juga termasuk hamba-hambanya yang senantiasa tentu mendahulukan Allah di setiap masalah gitu ya, sehingga mengadukannya pada siapa lagi ya kalau bukan kepada Allah. Itulah ya yang demikian Allah rasa bagaimana Allah Maha mencintai ya, mencintai orang-orang yang menjelaskan kondisinya apapun yang dia alami, dijelaskan kepada Allah. Allah Maha menyukai orang itu. Maka wujudkanlah sifat ahli tauhid ini agar kita menjadi orang yang tentu saat menerima ujian maka kuatlah tauhid kita, siap siaga apapun ujiannya gitu. Sehingga dengan keyakinan ya, Allah Maha Pelindung, Allah yang Maha Penolong, maka benar-benar diri kita dan hati kita juga jiwa kita akan senantiasa Allah tolong di setiap kesempatan, dan juga Allah berikan hal yang mulianya, hal yang baiknya. Seseorang ketika benar-benar meraih kualitas ujian yang berat, kemudian dia lulus, maka dia akan mendapatkan nilai bagus. Nah, itulah termasuk juga ujian yang demikian, maka Allah akan berikan kepada kita nilai pada hambanya gitu ya, si fulan si fulanah gitu ya, dinilai oleh Allah, disebut oleh Allah namanya gitu ya, sehingga benar-benar menjadikan timbangan kita ya, semoga nantinya di akhirat kelak dengan timbangan kebaikan yang berat. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu minkum wallahu fikum. Nah, kita tutup saja dengan doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedawat qaaf wa minas qaaf. Salini ni lagi dunia yati fiha mas tilha madi wa sadasidan li fikur. Allahumma rahmatuka ajib fala tariyani wa sitafatan sikisa kullahu la.
Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir alaina innaka Rabbana fil lana wa la ikhwana nasbuna bil iman wa sallallahu min ajli lana Rabbi auzi'ni asqura min majlis wa amana sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikal sholihin hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ma inna nasquda wa taqwa wa ma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.